Nggak apa-apa. Kadang semua hal emang nggak perlu dijelasin, nggak perlu diomongin, nggak perlu diceritain. Cukup diri lu aja yang ngerasain. It's okay. Aku tuh kenapa single lama juga karena aku malas berkomitmen. Kayak aku udah nikmatin banget lagi momen sendiri aku. Kayak teman-teman aku di usia aku udah pada punya anak, nikah. Aku ada momen-momen kayak umur 26 kayak kenapa aku belum nikah gitu. Ada karena ya lingkungan aku udah pada nikah. Tapi ternyata aku yang sekarang aku malah bersyukur banget. Aku masih bisa liburan, aku masih bisa kerja. Oh my god, banyak banget yang bisa aku lakuin untuk hidup aku dan aku happy banget. Aku masih nikmatin banget hidup aku gitu. Gak apa-apa karena timingnya beda-beda. Tapi aku masih ada rasa ingin untuk menikah. Aku membutuhkan partner biar kita liburan bareng. Yo, gitu. Jadi harus nyari yang sefrekuensi. Buat kamu yang lagi di titik terendah dalam hidup dan nonton ini, I want you to know that mungkin besok nggak langsung selesai, mungkin besok nggak langsung senang-senang, mungkin besok nggak tiba-tiba kita langsung dikasih rezeki uang berlimpah, tapi kita tetap dikasih sehat dan dikasih kekuatan untuk menghadapi hari esok adalah langkah dan anak tangga besar yang kadang kita nggak ngerasa bahwa begitu gitu. Jadi menurut aku harus bersyukur apapun itu, mau apapun keadaannya, hang on, bertahanlah di sana karena ya kita nggak akan pernah tahu masa depan kalau waktu itu kita menyerah. Menurut gue umur 23 tahun ke atas masih banyak orang yang berdoa, ya Tuhan saya pengen punya jodoh yang baik, kaya, mapan. Tapi menurut gue lebih baik kalau minta jodoh itu, ya Tuhan kirimkan yang terbaik untuk versi saya. Mau dia gimana pun kirimkan yang terbaik. Karena Tuhan lebih tahu daripada kita. Bener. Kita bilang baik, kaya dan segala macam, kalau rupanya nggak cocok buat kita gimana? Siapa tahu dikasih yang miskin supaya bisa struggle bareng dan kaya bareng akhirnya. Ini sebenarnya rahasia yang gue nggak tahu cewek tahu atau enggak. Cowok itu selalu insecure tau, mau dia belum sukses atau mau udah sukses. Pasti kalau misalnya cowok nyari pacar yang serius, pasti pikiran pertamanya ini cewek masih bakal mau nggak nanti pas gue susah atau pas gue bangkrut atau pas gue lagi di titik terendah gitu. Atau kalau misalnya masih di titik terendah, ini cewek mau enaknya doang nyari cowok yang sukses atau mau bareng-bareng sama gue dari bawah. Gue paksain keluar, ganggu kerjaan juga sih karena bucin kan, ngerasa gak sih kalau lagi bucin ganggu kerjaan gitu. Berarti dia juga bucin, berarti kamu juga bucin. Iya bucin. Gue paksain keluar tiap hari biar ketemu dia. Gak jadi pacaran. Kenapa? Mantannya datang. Jadi artinya chat lu itu bukan menjadi prioritas dia. Gue tahu sih. Oke, let's say dia nggak jalan sama yang lain. Kenapa lu didiemin berarti? Dia ngomong sama gue aja ya. Bukan, salah. Apa? Dia nggak mau balas chat lu kan? Bukan nggak mau balas, dia nggak balas chat lu. Selama 1 hari, 2 hari, 3 hari, bahkan sampai sekarang seminggu. Tapi dia nggak pernah ngasih apa? Closure. Iya. Kenapa? Nggak tahu. Karena gini. Ibarat gini. Kalau gua ada dikejar-kejar sama cewek, Iya. yang gue belum tahu nih, gue mau apa enggak ya sama dia, gue bakal gantungin sampai gue tahu gue maunya apa. Berarti gue sekarang digantung. Iya, 7 hari nggak dibalas menurut lo apa? Gue tipe orang yang nggak bisa cerita ke orang sih. Jadi kayak di saat gue lagi ada masalah pasti gue diem. Karena menurut gue kalau gue cerita ke orang kayak ngeberat-beratin hidup orang gitu loh. Jadi gue ada nggak enakannya gitu kalau emang gue lagi ngerasain sesuatu yang kayak bisa gue solve sendiri aja gitu. Jadi gue solve sendiri aja gitu. Gue nggak mencoba untuk bantuin gue dong atau kayak gue pengen cerita gitu. Gue bukan tipe orang yang cerita.
Lu kalau di tongkrongan karakter lu kayak gimana sih? Orang ngobrol gue duduk aja manggut-manggut. Gue lebih banyak diem. Gue lebih banyak diem gitu. Makanya kadang gue suka bingung, suka kaget juga walaupun itu apa risiko kerjaan ya. Gue kalau ketemu orang baru terus kok nggak berisik sih, kok nggak rame sih kayak di ini. Enggak, karena emang gue sebenarnya pendiam, lebih sering diem ya gitu. Lebih suka observasi ya? Betul banget. Karena dari observasi itu lu bisa mendapatkan sesuatu di dalam pikiran lu ya. Nah kalau lu tipikal observasi, apa sih hal-hal yang paling lu suka untuk lu observasi? Politik sebenarnya. Wah, kacau lu. Menyenangkan bang. Apa sih yang menyenangkan dari situ? Karena semua politik nih menentukan nasib semua orang. Betul. Di belahan dunia manapun, bahkan dulu sebelum ada negara pun, pokoknya setiap ada sebuah perkumpulan pasti itu ada politik di dalamnya. Lucu, rasa sakitnya sudah tidak ada lagi. Yang ada hanya sebuah rasa aneh di dada. Mengetahui bahwa seseorang yang dulu kita agung-agungkan, seketika saja menyakiti kita dan memaksa kita melangkah sendirian. Perlu kuakui, hal tersebut pernah membuatku sebegitu galaunya. Sampai-sampai menciptakan lusinan puisi yang menyatakan bahwa tanpa dia, aku takkan tahu caranya melangkah. Padahal hari ini aku bisa melangkah lagi tanpa dia. Tentu saja ada sebuah proses yang kualami hingga aku bisa berdamai dengan masa lalu. Tapi ini memang jadi masalah sekali ketika kita chattingnya kapan, dibalasnya kapan. Terus secara tidak sadar karena saking ngarepnya, kalian sering kali melihat kolom chatting itu ada tanda online-nya atau enggak di atas. Udah online ada tulisan garis miring namanya typing. Seneng banget tuh. Ketika udah typing dia cuma oke. Ya, maksudnya buat orang-orang yang nggak enakan gitu, kita pasti kalau ngomong enggak, kita tuh pasti langsung bayangin akan ada hal-hal buruk yang terjadi. Kita dimusuhin lah, atau apalah, Padahal, coba deh pikir baik-baik. Kita pernah nggak minta tolong ke orang dan orang itu nolak? Pernah kan? Ke teman kita, gitu kan? Tapi kita ya biasa aja, gitu. Ada satu quotes yang aku ingat, kalau nggak salah gini ya, intinya gini. Aku nggak tahu kunci sukses itu apa, tapi aku tahu kunci gagal, yaitu menyenangkan semua orang, berusaha menyenangkan semua orang, itu. Gua nggak minta agar waktu bisa diulang. Gua juga nggak minta agar semua trauma di kepala gua cepat hilang. Gua hanya akan menikmati prosesnya. Karena gue ingin tahu seberapa kuatnya diri gua. Gua pengen tahu gimana cara menerima keadaan tanpa harus menanggung beban. Gua juga pengen mastiin ke diri gua kalau ikhlas itu benar-benar ada. Benar-benar bisa gua rasain dengan nyata. Sampai akhirnya gua bisa kembali seperti semula. Tuhan, kok berat banget ya ngejalaninnya. Kok sulit banget tuntutannya. Ternyata jadi dewasa gak seindah apa yang aku rasa. Jadi dewasa gak semudah itu ngejalaninnya. Maaf Tuhan, tentang keluh kesahku ini bukan hamba tak mensyukuri. Hanya saja, terkadang hamba bingung menjelaskan apa yang sedang terjadi, apa yang sedang dialami, dan rasanya sangat sulit dipahami. Karena selama ini hanya ada diri sendiri yang selalu kuandalkan sebagai sandarannya lagi.